Shalom Bapak Ibu, senang sekali ya saya Clarencius hadir dapat menjumpai Anda dalam renungan singkat ya, yang mengapa saya akhir-akhir ini sering pelayanan keliling kemanapun, bukan karena itu inisiatif saya, tetapi dalam dorongan dari Roh Kudus, bukan dari saya pribadi. Dan ini ayatnya ada tertulis di Injil Markus yang dari Yohanes Pembaptis ya, perikopnya ya, yang bertuliskan seperti ini. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikian Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh tanah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu, dan inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku, pembungkuk dan muka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret dan di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengar suara dari surga, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Sudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Dia di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya. Dicobai oleh iblis, ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Bapak Ibu, saya akan cut dulu di ayat ini, sepanjang ini. Nah, begitu kita dibaptis, saya waktu itu kenapa memberanikan diri untuk membaptis selam di gereja saya ini, karena waktu saya dibaptis itu seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Ini bukan karena saya tergila-gila orangnya bilang fanatik ya kalau orang berkata. Tetapi ini ada perintah Tuhan Yesus katakan, kan sudah diperjelaskan di sini. Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Nah, itu kan ada Roh Kudus. Nah, jadi kembali ke ayat 8, aku membaptis kamu dengan air, dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Ya, jadi itu adalah kita begitu dibaptis Islam, kita meninggalkan, kita putus kontak dengan iblis. Kita lepas dari dosa Adam yang dahulunya sudah berbuat dosa pada saat makan buah pengetahuan yang diberikan oleh Hawa yang diprovokator oleh iblis, yaitu Lucifer, malaikat yang merosot itu. Nah, setelah itu begitu kita ditenggelamkan keluar, itulah Bapak Ibu, kita sudah terima Roh Kudus. Saya bukan seorang pendeta, saya bukan seorang diakon, saya bukan seorang evangelis, tapi saya melihat, banyak sekali pewahyuan pribadi saya. Dan ini harus saya lakukan bukan untuk mencari pamor saya hanya menggunakan ini agar kita terus kembali ke jalan yang benar. Kita kembali ke apa yang Tuhan Yesus kerjakan. Karena Tuhan Yesus yang kerjakan adalah pekerjaan kebenaran. Karena Roh Kudus yang begitu kita dibaptis, kita cuma Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran. Tanda tanyanya sudah Bapak Ibu bisa baca sendiri, banyak sekali ya saya tentang mengusir roh kotor ya, yaitu di sini di Markus di Markus 1 ini orang lumpuh disembuhkan ya di ayat kedua. Terus lalu banyak juga di ayat ketiga ya, Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Nah ini ada ayat 5, Yesus mengusir roh jahat. Ini saya bacakan ya di ayat 5. Lalu sampailah mereka di seberang danau, di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari kuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya.
sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Saya langsung loncat ke ayat ke-6. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berkata, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebenarnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluarlah dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu. Biarkanlah kami memasukinya." Lalu Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluar roh-roh jahat itu dan memasuki babi itu. Babi-babi itu, kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu, terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi kita seringkali saya menemui banyak teman-teman ada acara Halloween, takut, lari-lari ketakutan. Jangan Bapak Ibu. Jangan memberi wibawa pada penguasa alam maut iblis ini yang menguasai sini. Kita harus penuh wibawa. Jadi teman-teman, kenapa saya mengatakan ini? Karena kita yang berbau dengan mistik, kita harus jauhi itu. Karena kita sudah dibeli dengan darah Yesus, kita sudah menjadi milik Yesus. Kita sudah minum dari Yesus melalui baptisan dan mengaku percaya Yesus adalah anak Allah dan Kristus. Kita menjadi satu dengan Allah. Kita menjadi anak-anaknya, bukan hamba lagi. Maka dari Bapak Ibu, kita apakah dengan Roh Kudus? Bapak Ibu bisa baca sendiri di Markus dan Matius, ada semua. Dan banyak ya, nanti akan saya ceritakan, bisa panjang lebar nanti. Nah, jadi mengusir orang jahat, dan saya pernah mengusir dukun di sebuah tempat pariwisata di Kota Batu. Saya tidak sebutkan namanya ya, tetapi orang ini pernah ngomong, proyek ini dulu makan banyak tumbal, tukangnya banyak meninggal. Lalu setelah itu saya langsung, apa urusannya sama saya Pak? Saya sebutkan sama Pak Joko, apa urusannya sama saya? Loh, hati-hati loh, itu adalah penguasanya di sini, dan bosnya itu ada di Gunung Arjuna. Saya akan ngomong kelas, Bapak jangan main-main dengan darah Yesus, jangan main-main sama saya anaknya Allah, tak bilang gitu. Loh, langsung dukunnya sontak mengatakan gini, loh hati-hati loh, itu kuat yang di atas Gunung Arjuna. Saya beli, Pak, saya peringatkan sekali lagi, jangan main-main dengan darah Yesus. Kalau main dengan darah Yesus, hancur semua kuasa-kuasa roh-roh jahat. Ya, roh-roh jahat itu, ya maksudnya tuh penghulu-penghulu ya. Manusia yang tidak terima Yesus, dia akan berkelana. Orang bilang sering bergentayangan ya di alam maut ini. Ya ini adalah penjaranya iblis. Jadi kita mengapa kita harus baptis? Supaya kita bersama dengan Yesus, kita mendengarkan Injil, supaya jiwa kita diangkat ke Firdaus. Kita beristirahat bersama Tuhan Yesus di sana, sambil menunggu Tuhan Yesus menjemput kita kedua kalinya, atau kita meninggal dulu. Ya, nah seperti itu. Jadi Bapak Ibu, singkatnya dukun itu langsung ngomongnya seperti tidak karuan. Langsung ngomong gini, oh ya, jadi kalau gitu saya langsung pergi ya, saya langsung mau ada urusan, langsung lari. Ayah saya waktu itu pusing karena kena panas. Waktu itu kira-kira bulan September tanggal 12, itu waktu tahun 2003, ketika dunia sedang dilanda El Nino ya, itu panasnya luar biasa. Dan akhirnya setelah itu, dukunnya ini ketemu saya di Wahana 5D lagi, di tempat wisata itu. Kelihatan saya langsung, oh ya saya masih ikut ya, terus dia pergi lagi. Dan saya tanya sama karyawan itu siapa Pak Joko? Oh itu adalah dukunnya sini, di desa di daerah Karangploso ini. Itu paling kuat Pak, dibilang itu. Saya tak bilang sama saya, kena darah Isa Al-Masih, yaitu dari, ya mereka Muslim ya Bapak Ibu, darah Yesus, pergi. Jangan main-main dengan nama Yesus, karena nama Yesus itu yang segala-galanya. Semua baik di langit, bumi, di tanah, bahwa bumi ini bertekuk lutut di hadapan nama Yesus. Itu saja Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, ini renungan singkat saya, tak perlu lama-lama. Jadi Bapak Ibu terus jalankan kehidupan iman dengan sungguh-sungguh, jangan mundur. Jadi mohon maaf kalau saya ada berkata yang keliru, sekali lagi saya mohon maaf. Tetapi ini adalah kehidupan iman yang saya sedang jalani sampai
roh jiwa saya keluar dari tubuh saya. Karena saya hanya pelayan yang sering orang katakan pelayan hina, sering dipandang rendah oleh orang lain. Tetapi saya akan sampaikan ini apa adanya dan tidak ada unsur rekayasa atau saya membuat narasi fiktif. Tetapi ini kebenaran firman. Tertulis ini adalah perkataan Allah sendiri. Jadi Bapak Ibu jangan melihat foto Yesus itu apa, tidak boleh Bapak Ibu. Hanya bersandar pada nama Yesus, darah Yesus. Yang terus di firman, karena firmannya aja yang hidup. Karena pada zaman itu tidak ada fotografer, tetapi perkataan Yesus adalah ini Allah. Isi perkataan Allah di dalam ini. Dengan ini hidup kita dijauhkan dari iblis dan andai-andainya dan beserta roh orang yang tidak terima Yesus itu, yaitu roh jahat atau sering dikatakan roh najis. Jadi tidak Bapak Ibu, saya akan memainkan lagu ini, tapi sebelumnya saya akan doa dulu untuk Bapak Ibu semua. Allah Bapa, di dalam nama Tuhan kami, anak Yesus, anak dan Kristus, saya pada hari ini telah sedikit memberitakan renungan, walaupun sangat singkat, karena banyak sekali misteri-misteri yang belum terungkap selama ini Bapak Yesus, tolonglah setiap semua, biarlah Bapak Ibu semua dan teman-teman di sosmed ini bisa terberkati dengan firman yang saya sampaikan yang singkat ini Bapak. Tolonglah Bapak, kami tahu dunia akhir hari ini, tahun-tahun terakhir ini Bapak, makin kacau Bapak, baik segi ekonomi, iklim, segala ekonomi Indonesia ini Bapak, dan krisis moral yang terjadi di mana-mana. Tolong Bapak, kami tahu Engkau semakin dekat akan menjemput kami menjelang hari kebangkitan pertama ini Bapak. Tuhan Yesus, memang bagi orang dunia selalu takut Bapak. Bapak Yesus, kami tahu semua baik di surga, di Firdaus, di semua alam maut ini Bapak, dan di bawah bumi ini semua bertekuk lutut di hadapan-Mu Bapak. Kami tahu iblis makin bekerja makin giat Bapak untuk mengacaukan anak-anak-Mu, supaya kami saling bertengkar sana sini Bapak, supaya kami dijauhkan dari Allah. Tetapi Bapak, kami tahu iblis ini sangat jahat sekali Bapak untuk roh jiwa kami. Tetapi Bapak, kami tidak akan gentar, kami akan terus bersandar pada darah Yesus. Ia adalah firman terus di Alkitab, itu adalah perkataan hidup kekal Bapak. Bapak, biarlah anak-anak-Mu ini Bapak menjadi orang Kristen yang benar-benar mengenal Engkau Bapak, bukan hanya sekedar Kristen-Kristennya Bapak, tapi menjadi orang Kristen yang mengenal Tuhan Yesus yang benar. Karena Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, bukan Allah bayang-bayang. Terima kasih Bapak. Inilah doa saya Bapak. Tolonglah Bapak, biar dipenuhi Roh Kudus Bapak. Ya, makin hari makin bertumbuh roh jiwa saya agar bisa memberkati semua orang mengenalkan nama Yesus ke siapapun Bapak. Melalui talenta saya bermain piano ini. Walaupun Engkau hanya memberikan saya satu talenta, tetapi saya akan pergunakan ini semaksimalnya mungkin. Terima kasih Bapak, inilah doa kami, biar doa saya juga, dan biarlah dipenuhi Roh Kudus dalam bermain ini, biarlah saraf saya digerakkan oleh Roh Kudus dan otak saya semua. Terima kasih Yesus, amin. Bapak Ibu, saya akan memainkan lagu. Bapak Ibu pasti tidak asing, saya seperti agak lupa ya lagunya. Judulnya, saya ingatnya namanya Roh Kudus terus meluap di hatiku. Roh Kudus dalam roh jiwa kita sudah minum dari Yesus, kita ada Roh Kudus, kita bersatu dengan Yesus, kita sudah milih Yesus semua. Saya akan memainkan lagu dua.
kasih Bapak Ibu dan teman-teman. Semoga semua terberkati. Selamat malam, sampai jumpa di renungan selanjutnya. Shalom malam.